Ujian itu membawa berkat. Kita baca di dalam Amsal pasal 16 ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin. Firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menguji hati dan pikiran, niat, maksud, motivasi manusia. Itu jelas. Saya bisa tunjukkan mungkin lebih dari 10 ayat dalam ayat kitab. Terus diulang-ulang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menguji hati dan pikiran manusia. Mengapa kita perlu diuji? Supaya kita diluruskan. Mengapa anak-anak itu harus diuji? Supaya anak-anak itu bisa belajar. Coba saudara lihat, kalau tidak ada ujian, tidak akan belajar. Memang ada anak-anak yang bisa tekun, belajar, rutin, ulangan, tetap belajar. Tapi 90% ke atas, kalau tidak ada ulangan, tidak ada ujian, tidak akan belajar. Ada ulangan, baru kita belajar. Ada ujian, baru kita belajar. Dalam belajar itu, kita mendapat pengertian-pengertian. Hal-hal yang tadinya tidak mengerti, kita jadi mengerti. Nah, ayat tadi berkata, banyak jalan, banyak hal yang kita anggap diri kita benar. Tetapi lewat ujian kita diluruskan, saudara-saudara. Lewat ujian motivasi kita diluruskan. Lewat ujian kita mengenal diri kita sendiri. Oh, ada yang salah, ada yang perlu diluruskan. Sebab itu kita bersyukur. Ternyata Tuhan adalah Tuhan yang menguji. Haleluya. Kita harus bersyukur, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang menguji. Dia seperti guru. Dia menguji. Saudara-saudara, karena ujian itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat lewat ujian. Saya hanya ambil 3 manfaat dari ujian. Yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa lewati ujian kita mendapatkan ketekunan. Ujian itu menghasilkan ketekunan. Orang menjadi tekun, berdoa dengan tekun, belajar dengan tekun, mengiring Tuhan dengan tekun. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu pada akhirnya akan menghasilkan kematangan, saudara-saudara. Kita semua alami, kita matang karena ujian, karena kesengsaraan, amin. Kita matang karena kita banyak alami berbagai macam hal-hal yang kita tidak inginkan. Justru itulah yang membuat kita menjadi matang. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kita bisa matang karena kita diuji, diizinkan melewati berbagai macam kesengsaraan, berbagai macam penderitaan. Jadi yang pertama, manfaat dari ujian itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan akan mendapatkan buah yang matang. Yang kedua, manfaat dari ujian itu saudara-saudara memurnikan kita. Ujian itu membuat kita menjadi seperti emas yang murni. Emas maupun perak, kalau mau murni, mau tidak mau, hanya satu jalan, harus lewati api. Cuma itu saja jalannya. Melewati api, dibakar dengan api, nanti akan keluar. Kotoran-kotorannya, campuran-campurannya akan keluar, akan terpisah. Dari situ akan mendapatkan emas yang murni. Ayub berkata apa? Dikatakan, kalau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Dan memang Ayub diuji luar biasa, saudara-saudara. Lewat ujian ini, Ayub bukan lagi Ayub yang dahulu. Di dalam kitab Daniel, saudara-saudara, Tuhan menyapa Daniel dengan satu kata, Daniel, man of quality. Daniel, orang yang berkualitas. Sudah perhatikan, Tuhan tidak menyapa Daniel seperti itu pada waktu Daniel pasal 1, pasal 2, pasal 3. Tetapi di pasal yang ke-10,
Baru Tuhan menyapa Daniel, Daniel, man of quality. Orang yang bermutu tinggi, orang yang berkualitas. Mengapa? Karena Daniel, dia melewati banyak ujian dalam kehidupannya, saudara-saudara. Oh saudara, kalau sudah membaca Daniel, luar biasa. Dia pernah dimasukkan ke lubang singa, saudara-saudara. Siapa orang yang pernah dimasukkan ke lubang singa yang kelaparan? Saya rasa di dunia ini cuma satu orang, Daniel. Dan dia bisa selamat. Saudara-saudara, Daniel mengalami ujian yang luar biasa. Dan memang saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan sedang menguji umatnya. Karena Tuhan mau mendapatkan umat yang berkualitas. Raja Salomo ketika dia mendirikan istananya, ini sebenarnya punya arti profetik ya, punya arti nubuatan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 7, ketika Salomo mendirikan istananya, dia mencari bahan-bahan itu enggak sembarangan, saudara-saudara. Dikatakan dia mencari yang terbaik, high quality, the very best quality. Batu-batu yang kualitasnya nomor 1, itu yang dipakai oleh Salomo untuk mendirikan rumahnya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang berkualitas, tapi itu hanya dapat dia temukan lewati ujian. Di dalam Yeremia 24, mulai ayat 1 sampai ayat 10. Yeremia dapat satu penglihatan tentang buah ara. Ada yang berkualitas, tapi ada yang busuk, tidak punya kualitas. Lalu Tuhan berkata apa? Buah ara yang berkualitas ini adalah gambaran dari bangsa Israel yang nanti akan masuk ke pembuangan. Karena Yeremia lahir di zaman terakhir daripada pembuangan. Sebelum kerajaan Yehuda diangkut ke Babel, saudara-saudara. Dan Tuhan katakan kepada Yeremia, Yeremia kamu gak usah susah. Yeremia ini susah, sedih saudara-saudara. Ketika dia tahu Tuhan mau menghancurkan kerajaan Yehuda, mau menghancurkan Yerusalem, dia menangis. Sebab itu Yeremia itu dikatakan the weeping prophet, nabi yang menangis. Cuma nangis tok kerjaannya saudara. Makanya ada namanya ratapan Yeremia. Tapi Tuhan berkata, Yeremia, kamu gak usah nangis, kamu lihat ini. Kalau kamu disuruh pilih, mau pilih yang mana? Oh, saya tentu pilih buah ara yang baik Tuhan. Nah, ini yang aku lakukan dengan bangsaku. Bangsa yang akan kubuang ini nanti, dia akan menjadi buah ara yang berkualitas. Sebaliknya yang tidak masuk ke pembuangan, nanti mutunya jelek. Jadi semua ini gambaran saudara-saudara bahwa ujian dan segala macam itu justru membuat kita menjadi orang percaya yang berkualitas. Amin saudara-saudara, haleluya. Yang ketiga, manfaat daripada ujian, yaitu kita lebih mengenal siapa Tuhan itu. Haleluya. Saudara, saya perhatikan tidak ada seorang percaya pun setelah melewati ujian dia berkeluh kesah. Tetapi yang saya perhatikan, saya sudah dengar banyak kesaksian-kesaksian. Yang saya perhatikan setelah orang percaya itu diuji, dia cuma berkata, Tuhan itu baik. Haleluya. Tuhan adalah Allah yang baik. Hanya satu kata, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu baik. Ayub pun juga demikian. Memang pada waktu diuji dia setengah mati, saudara-saudara. Istrinya aja gak tahan. Tetapi setelah melewati ujian, Ayub berkata, dulu aku cuma dengar saja. Aku cuma dengar dari orang, Tuhan itu baik begini, begini, begini. Tetapi sekarang aku alami sendiri. Sekarang aku alami, 现在我亲眼看见. Sekarang mataku memandang sendiri. Bahwa ternyata Tuhan itu memang baik, saudara. 3 hal ini adalah sebagian kecil dari manfaat yang kita terima lewat ujian. Lalu bagaimana Tuhan menguji kita? Itu pun dengan berbagai macam cara. Tetapi saya juga akan mengambil 3 cara yang utama Tuhan menguji kita. Yang pertama saudara-saudara, Tuhan menguji kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini ujian, saudara. Kapan firman Tuhan itu menjadi ujian bagi kita? Pada waktu firman Tuhan itu mengena dalam hidup kita. Pada waktu kita ditegur lewat firman Tuhan. Pada waktu firman Tuhan mungkin membongkar salah dosa kita dan sebagainya. Itu menjadi satu ujian. Berapa banyak orang yang tidak tahan. Telinganya merah terhadap firman. Telinganya merah terhadap teguran-teguran dari Tuhan. Dia tidak taat. Jadi dengan firman Tuhan ini kita diuji. Apa kita mau tetap taat atau kita mau berontak?
Apa kita mau terima? Apa kita tidak mau terima? Kita tidak mau taat. Firman Tuhan itu menguji loh saudara. Yeremia, dalam Yeremia 6 ayat 27 sampai ayat 30. Tuhan berkata kepada Yeremia, Yeremia, kamu aku angkat sebagai nabi dengan satu tujuan, yaitu kamu menjadi penguji, tester daripada umat ini. Memang keberadaan Yeremia itu tidak disenangi saudara-saudara. Sampai taraf apa mereka enggak senang. Sampai Yeremia itu pernah dibuang, masukkan sumur, enggak dikasih makan, hampir mati saudara-saudara. Sampai demikian parahnya. Semua enggak senang dengar Yeremia. Usir Yeremia ini, jangan ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Nya enggak pernah enak. Yeremia ini dibenci saudara. Yesus juga, ketika Yesus ada di dunia juga demikian saudara-saudara. Yesus berkhotbah itu dia tidak pernah, dia tutup-tutupi kebenaran, dia sampaikan semua. Satu kali muridnya berkata demikian, Tuhan, jangan keras-keras Tuhan. Siapa yang kuat mendengar perkataan yang keras seperti ini? Dalam Yohanes pasal 6. Siapa yang kuat? Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus malah menantang kepada murid-muridnya. Kamu kalau enggak kuat silakan pergi. Kamu mau pergi? Karena waktu itu banyak orang. Tadinya mereka senang, wah mengikut Tuhan. Tuhan dicari kemana-mana. Naik perahu diikuti saudara. Kenapa? Karena mereka dikasih makan. Kenyang. Wah mereka senang saudara-saudara. Diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkata keras, mereka satu persatu mulai meninggalkan Tuhan. Tuhan cuma berkata gini kepada murid-murid. Do as you wish. It's up to you. Terserah Anda. Kalau kamu gak kuat, kamu mau ikut mereka pergi, terserah. Untung Petrus berkata, Tuhan tidak ada yang bisa kami ikuti lagi. Hanya Engkau juru selamat. Selamatlah dia. Jadi firman Tuhan itu menguji kita. Yang kedua, ini yang banyak terjadi saudara-saudara. Ya tentu mungkin banyak di antara saudara juga alami. Dan saudara dalam keadaan yang demikian dengan penderitaan, kesusahan, menghadapi masalah keluarga yang berat, masalah suami, atau juga masalah istri, masalah pekerjaan, masalah anak, dan segala macam penderitaan. Ya, penderitaan itu memberikan kepada kita dua opsi, kita mau tetap setia mengiring Tuhan, atau kita mau undur, kecewa dan tinggalkan Tuhan. Tapi saya percaya dengan penderitaan kita makin setia, amin saudara-saudara. Sungguh saya lihat anak-anak Tuhan ini luar biasa, makin menderita makin sungguh-sungguh saudara. Tapi bayangkan yang ketiga ini yang sulit. Poin yang ketiga, dengan kesuksesan. Ini yang sulit saudara. Kalau penderitaan kita bisa maju, kita bisa makin sungguh-sungguh, makin setia. Tadinya tidak pernah doa pagi, sekarang doa pagi. Ikut puasa, oh setia, luar biasa. Tapi waktu sudah sukses, mulai sudah dikurangi. Doa pagi, ke malam tidak bisa bangun, oh muncul lagi, mundur lagi. Lalu apa lagi saudara-saudara? Tidak tahu sudah. Dengan kesuksesan, sukses itu juga menjadi satu ujian. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau kita sekarang mengandalkan diri kita sendiri? Saya ingat dengan ceritanya Raja Hizkia. Ketika Raja Hizkia menghadapi tantangan yang berat, menghadapi musuh, menghadapi sakit penyakit, dia bersandar kepada Tuhan, saudara-saudara. Nanti saudara bisa baca ceritanya itu di 2 Tawarikh, antara 31-32 sekitar itu. Bagaimana Hizkia, saudara-saudara, dia bersandar kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Tetapi ketika Raja Hizkia mulai ditolong Tuhan, musuh dipergikan, penyakit disembuhkan, semuanya berjalan dengan aman, mulailah ada ujian datang. Utusan dari Babel. Wah, menyanjung-nyanjung Hizkia, luar biasa Hizkia, engkau orang sukses. Engkau yang diberkati Tuhan, luar biasa. Lalu Hizkia naik, saudara-saudara, wah iya ya. Lalu dia lupa. Dikatakan di dalam salah satu ayat berbunyi demikian. Tuhan sengaja meninggalkan Hizkia, dia mau tahu sampai di mana hati Hizkia itu. Saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita kalau kita tidak meninggalkan Tuhan, amin. Pasti pada saat itu Hizkia tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Akhirnya dikatakan Hizkia dia pamer kekayaannya dan sebagainya, dan itu semuanya tidak disenangi oleh Tuhan. Ya sudah, silakan membaca terus. Saya simpan untuk saudara sendiri. Lihat satu kisah yang luar biasa. Ada banyak lagi cara Tuhan menguji kita. Tetapi 3 hal ini mari kita mau perhatikan. Dan bagian terakhir, saya akan berbicara bagaimana syarat-syarat untuk kita bisa menang dalam ujian.
Apa yang harus kita miliki, karakter yang bagaimana yang harus kita miliki supaya kita bisa menang. Ini penting, saudara. Intinya ini, apa sebenarnya yang harus kita miliki, karakter, sikap yang bagaimana supaya nantinya kita bisa lolos menang dalam ujian. Ini penting. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang suka dengan kemurnian hati, dengan ketulusan hati. Tulus, murni, dan kita suka, kita rindu diri kita semakin dimurnikan oleh Tuhan. Karena kita semua ini tidak murni, saudara. Kita memang merasa diri murni, ya seperti kata Amsal tadi, kita merasa diri lurus, tapi nanti Tuhan tahu. Nah ini Tuhan akan luruskan ini. Nah orang yang cinta dengan kemurnian, dia akan apapun dia akan lewati, saudara. Seperti Daud, dia berdoa kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, test me, examine, lihat aku, uji aku from head to foot, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Order your battery of test. Wah luar biasa ini saudara. Kirimkan ujianmu, make sure I am fit inside and out. Supaya aku benar-benar fit, murni dari dalam sampai keluar. Dari dalam dulu, dari hati dulu keluar. Saudara. Kalau hati murni, segalanya akan murni. Kalau hati sudah tidak murni, itu akan terpancar juga dalam sikap kita. Mari kita menjadi orang percaya yang rindu untuk dimurnikan oleh Tuhan. Mau saudara? Tapi itu biarlah menjadi satu kerinduan kita. Dan ini penting, saudara. Jangan dipikir kemurnian itu enggak penting. Yang penting iman percaya, yang penting begini, iman, ya memang iman. Tapi jangan lupa, iman kalau tidak disertai kemurnian hati akan gugur. Iman, saudara punya iman hebat, tapi kalau saudara tidak punya kemurnian hati, cuma tinggal tunggu waktu saja. Kalau tidak disertai hati nurani yang murni, iman tidak bisa tahan. Paulus pernah berkata kepada Timotius, di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik, dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Karena itu kandaslah iman mereka. Menolak hati nurani yang murni, iman bisa kandas. Nah sebab itu saudara, Tuhan sedang memurnikan kita. Di akhir zaman ini ada satu bahaya yang mengancam gereja Tuhan. Sebelum penutupan zaman. Coba saudara perhatikan ini, karena ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Sebelum zaman ini ditutup, sebelum antikristus datang, ada satu bahaya besar yang mengancam gereja Tuhan, yaitu ada kemurtatan yang besar. Paulus berkata kepada Tesalonika, sebelum itu datang, itu antikris, akan ada murtad. Puncaknya tentu antikris, ya adalah orang yang murtad. So itu mari kita mau sungguh-sungguh pelihara hati nurani yang murni itu. Amin saudara, dan kita mohon terus dimurnikan. Yang kedua, karakter yang kedua, yaitu punya penyerahan diri kepada Tuhan. Atau kerendahan hati. Saya ingat dengan ceritanya Daud waktu dihina oleh Simei. Sudah bisa baca itu di 2 Samuel 16. Raja dihina oleh orang yang ya rakyat jelata. Dihina, difitnah, dikutuki, dilempari batu. Apa yang Daud katakan? Jangan pedulikan dia, biarkan dia mengutuk. Let him curse. Nah ini yang luar biasa. He is preaching God's word to me. Dia sedang menyampaikan firman Allah kepadaku. Loh, ini hinaan yang tidak beralasan, sudah. Daud dituduh membunuh Saul. Daud dituduh ya macam-macam, saudara-saudara. Padahal Daud tidak lakukan semua itu. Tapi Daud katakan apa? He is preaching God's word to me. Dia sedang berkhotbah kepadaku. Daud bisa terima semuanya itu dengan hati yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Dan dia berkata, siapa tahu mungkin Tuhan melihat ini semua dan satu kali Tuhan balas aku dengan sesuatu yang baik. Haleluya saudara. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang mengalami pengalaman seperti Daud. Sepertinya kita ingin membalas, kita ingin berontak. Tapi ingat dengan hal ini saudara. Sudah kita serahkan saja. Kita menyerahkan diri kita dan kita serahkan kepada Tuhan. Ada satu ayat yang diingatkan oleh Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 19.
Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Berserah kepada Tuhan, punya penyerahan diri, punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, saudara. Dan karakter yang ketiga, yaitu kita harus punya hati yang cinta kepada kebenaran. Cinta kepada kebenaran, yaitu cinta kepada Yesus, karena Yesus adalah kebenaran. Daud seorang yang sangat cinta kepada kebenaran. Dia cinta kepada firman Tuhan, dia cinta kepada Yesus. Hati inilah saudara-saudara yang membuat dia melewati semua ujian dan keluar sebagai pemenang. Sudah miliki hati yang cinta kepada Tuhan. Orang yang cinta kepada Yesus, dia senang bersekutu dengan Tuhan, senang ada di hadirat Tuhan. Dan saudara-saudara, apa yang akan kita terima setelah kita lewati ujian? Kalau seorang murid setelah dia melewati ujian, dia berhasil, apa yang dia terima? Naik kelas. Lolos, naik kelas. Lebih tinggi lagi, dan belum lagi bonus-bonusnya dari orang tua. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Setelah kita melewati ujian, maka ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Abraham, setelah dia lewati ujian, Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Perkataan ini diucapkan oleh Tuhan setelah Abraham lewati ujian. Demikian juga dengan Ayub. Setelah dia melewati ujian, saudara-saudara, Tuhan mengembalikan hartanya, mengembalikan semua yang hilang. Bukan cuma itu, saudara-saudara, dia kembalikan 2 kali lipat. Bayangkan, tadinya dia sudah kaya raya, sekarang 2 kali lipat, benar-benar kaya tidak ketulungan, saudara-saudara ya. Luar biasa Tuhan kita ya. Saudara-saudara, dia akan membalas kita sesuai, bahkan melebihi hari-hari penderitaan kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara menderita, katakan saudara menderita 10 sekarang ini. Nanti Tuhan akan kembalikan bukan 10, tapi Tuhan akan kembalikan 20. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Sebab itu saudara-saudara, mari kita mau tetap setia dalam segala perkara. Kita mau berserah kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Inilah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berserah kehidupannya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, janjimu Tuhan. Saudara pegang janji Tuhan. Pandang kepada kemuliaan, kepada segala berkat, kepada segala upah yang Tuhan sediakan. Bertahan, maju terus. Saudara adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan memberkati.